live World Link Tonight exclusive. 3, 2, 1. Cerita diawali dengan kita yang akan diperkenalkan dengan seorang jenius muda kaya raya sekaligus revolusioner bernama Ken Castle atau pemilik perusahaan Society itu sendiri. Ini babangusnya. Kebetulan hari ini Ken tidak pakai tot, diundang live dalam salah satu stasiun televisi terkenal di Amerika, di mana sang presenter yang bernama Gina sangat dibuat terkesan dengan pencapaian Ken yang sangat luar biasa. A distinct IP address like a Similar, yeah, but control is strictly localized to the parameters of. Selain Society, Ken juga punya acara virtual lain yang lebih digemari para sultan, yaitu Dunia Virtual Slayers. Hampir mirip dengan film Death Race saat kepala penjara mengadakan event balap liar untuk para napi. Nah, di dalam Slayers game ini, jenis permainan yang digunakan adalah FPS atau first person shooter seperti PUBG, Counter-Strike, Point Blank, dan sejenisnya, sehingga menambah kesan adrenalin bagi para pemain. blood. Jika relawan Society ditujukan untuk kaum menengah ke bawah alias kaum mendang-mending, Slayers hanya ditujukan bagi para napi penjara yang sudah divonis hukuman mati dengan iming-iming kebebasan dan dicabut dari segala jenis tuntutan. You get set free. That's not a bad goddamn deal. And has any of these men or women actually survived? Meski sampai detik ini belum ada satupun peserta yang berhasil menyelesaikan permainan Slayers, namun 9 bulan sejak diresmikan, tak sedikit napi yang mencoba peruntungan dan memilih saling bunuh di medan perang. Terdengar tidak manusiawi memang game Slayer ini, tapi meski begitu, perusahaan Ken 100% mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sponsored by Slayers. Dan ya, meski sudah mendapat dukungan penuh, ada saja segelintir masyarakat bawah yang menentang keras acara Slayers ini. Mereka yang mengatasnamakan humans adalah segelintir pembelot dari pemerintahan, militer, termasuk orang dalam Slayer itu sendiri yang berusaha menyadarkan masyarakat tentang tujuan Ken membangun semua ini, yaitu hanya ingin memperbudak manusia dengan revolusi berkedok teknologi. Chronic. They'll be off the air momentarily. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan sersan bernama Tillman atau para gamer lebih mengenalnya dengan julukan Cable. Entah kesalahan apa yang membuatnya sampai divonis hukuman mati, tapi saat ini Cable berada pada peringkat teratas sebagai pemain solo player terbaik di dunia Slayers, di mana hal tersebut tentunya tak luput dari seseorang di balik layar yang sudah lihai dalam bermain game FPS. Selesai bertempur, para pemain tidak lagi dibawa ke penjara, melainkan sebuah tempat karantina khusus yang dijaga ketat oleh ratusan anggota militer. Dan hanya di sini jugalah para napi tidak berhubungan dengan aneks. Mereka dibiarkan berkeliaran bebas untuk melakukan apa saja selama di karantina, mau itu saling bunuh, saling bacok, adu jotos, adu kaleci, adu muncang, adu roma, adu bitis, dan adu apapun itulah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencoba kabur dari tempat ini, meski akhirnya harus berujung pada kematian. Berbeda dengan tahanan lain yang nampak gerengseng saat jam istirahat, Cable memilih untuk memisahkan diri dan tetap fokus pada tujuannya untuk bebas. Dengan fakta bahwa dirinya sudah menyelesaikan 27 pertempuran tanpa pernah kalah, kini Cable hanya butuh 3 game lagi untuk bisa mendapatkan kebebasan agar bisa segera berkumpul dengan keluarganya. 27 battles, until you go. 我这边看10 games，我给你点 brain shot， man， 给我，cause he's sitting and looking up. Saat sedang melamun di kamar itulah, Cable tiba-tiba didatangi oleh sosok misterius dari balik lubang ventilasi yang melemparkan foto anak dan istrinya. Ia menjelaskan jika dirinya bisa membantu Cable keluar hidup-hidup dari tempat ini tanpa harus melakukan pertempuran. Tapi sebelum itu, seorang asing meminta sampel darah Cable yang entah untuk apa tujuannya. Why would anyone want my name?
You don't even know what's going on out Dia bernama Angie, seorang janda anak satu yang merupakan mantan istri Cable. Setelah bercerai pasca kasus yang menimpa suaminya, kini Angie terpaksa bekerja di society dan harus hidup di bawah kendali orang yang sudah membayarnya. Disinilah sisi menyedihkan dari dunia society ini, karena secara pikiran Angie sadar betul dengan semua yang dia lakukan, bahkan hatinya menolak untuk melakukannya. Tetapi secara tindakan Angie sama sekali tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Hi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, para player yang bermain di society bukanlah berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka, para konglomerat ini, rela membayar mahal demi bisa meluapkan semua fantasi gilanya. Bahkan ada di antaranya yang dengan sengaja melakukan self-injury atau menyakiti diri sendiri tanpa memikirkan moralitas dan rasa sakit yang dirasakan oleh avatarnya. Kembali ke dunia Slayer saat Cable akan melakukan game berikutnya, mereka langsung dikirim ke medan perang untuk melakukan pertempuran. Dengan basic militer yang dimiliki dan skill mumpuni dari orang di balik layar, tak sulit bagi Cable memenangkan pertempuran, sementara Napi harus menderita bahkan tewas tidak manusiawi. Para elit global justru sedang hahaha di atas kursi sambil meraup keuntungan yang sangat fantastis dengan menjadikan kegiatan tidak bermoral ini sebagai ajang taruhan. Dan inilah Simon, tidak pakai tok, sosok penting di balik layar yang selama ini memainkan Cable. Selain seorang pro player yang sudah lama berkecimpung di dunia pergamingan, Simon adalah satu dari segelintir anak konglomerat yang beruntung bisa menjadi bagian dari Slayers. Bahkan berkat modal yang diberikan sang bapak, ia bisa membeli berbagai item senjata premium untuk kebutuhan Cable. Let's go. Upgrades, come on. Berkat skill bertempur dan karisma yang dimilikinya, kini Cable menjadi sosok idola di dunia Slayers. Bahkan tak sedikit dari fans wanita Simon yang berani membayar mahal untuk membeli Cable demi memuaskan fantasinya. Namun Simon dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan pernah menjual Cable kepada siapapun. 50 million euros for control of Cable. Cable's not for sale. Thank you. Make it 100. Been real. Tak lama, komputer milik Simon kedatangan penyusup yang memperlihatkan rekaman CCTV